Bismillahirrahmanirrahim. Dulu waktu tadarus di rumah saja, saya pernah sedikit menyinggung tentang berbagai macam ujian. Ada nabi yang diuji dengan kisah cintanya seperti Nabi Yusuf yang bertahun-tahun harus dicaci maki orang-orang karena cintanya itu. Ada lagi yang lebih berat, yaitu Nabi Ibrahim yang diuji sampai umur 90 tahun baru memiliki momongan. Tapi di antara itu ada ujian yang lebih berat lagi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, karena ternyata beliau diuji sejak masih dalam kandungan. Ini ujian yang sangat berat, diuji sebelum dia lahir sudah diuji, yaitu ketika masih dalam kandungan, diuji dengan meninggalnya sang ayah. Itu kalau kalian yang mengalami, ya, kalau kalian yang mengalami itu rindunya itu, rindu yang seperti itu hanya bisa tersampaikan dengan kematian. Kalau kisah cinta pria dan wanita bisa bertemu kapan-kapan saja. Kalau ujiannya seperti Nabi Ibrahim masih bisa ditunggu meskipun 90 tahun lahir seorang anak. Tapi kalau ujiannya kamu belum lahir, orang tuamu sudah mati, itu menunggu ketemu lagi harus dengan kematian. Nah, itu yang berat banget. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW diuji bahkan sebelum beliau terlahir di bumi ini, seperti yang sudah kita ketahui. Jadi kalau ada anak yang masih dalam kandungan kok ayahnya mati, maka ya sedih tapi beruntung. Beruntungnya apa? Karena sebelum dia lahir, dia sudah mendapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak main-main. Tidak semua orang mendapat ujian seperti itu. Ternyata ujian itu tidak hanya sampai di situ. Ya. Setelah beliau lahir, lalu adat di Arab zaman dahulu, bayi yang baru lahir disusui oleh orang lain, yaitu disusui oleh siapa? Pembantunya paman Abu Lahab. Ayo. Pembantunya Abu Lahab adalah Suwaibah al-Aslamiyah, pembantunya Abu Lahab. Setelah itu disambung oleh Halimatus Sa'diyah sampai 4 tahun. Itu di kitab-kitab tarikh tulisannya seperti itu. Kanjeng Nabi disusui oleh Suwaibah Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah sampai 4 tahun. Saya kira Kanjeng Nabi itu menyusu sampai 4 tahun, sampai umur 4 tahun. Karena di kitab-kitab tarikh di MI tulisannya seperti itu. Tapi tadi pagi saya WA teman saya seorang Habib. Bib, ini yang benar gimana Bib? Masa Kanjeng Nabi disusui sampai 4 tahun? Oh enggak gitu. Kanjeng Nabi disusui sampai 2 tahun,
tapi dirawat oleh Halimatus Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Ternyata seperti itu ya. Jadi yang saya baca itu kalau di MI Qudsiyah kan Khulasah Nurul Yakin. Nah, itu yang saya tanyakan, dibukakan kitab Nurul Yakinnya. Jadi bukan yang ringkasan tapi yang aslinya, kitab Nurul Yakin. Ada keterangan seperti itu. Supaya kalian tidak gagal paham. Tapi itu bukan berarti menyusui anak tidak boleh lebih daripada 2 tahun. Tidak apa-apa. Cuma batas normalnya itu menyusui anak adalah 2 tahun. Kalau sampai TK disusui tidak apa-apa. Tidak haram, tetap boleh. Ya. Kalau ibunya mau tidak apa-apa. Jadi adik saya 2 tahun masih menyusu, punya adik lagi, jadi 2. Jadi adik sama adik saya dan adiknya lagi nyusunya bareng. Jadi tidak apa-apa ngecek kepengen kok. Dan ibunya juga aman-aman saja. Lanjut. Nah ini yang perlu diperhatikan. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad 4 tahun selesai disusui, beliau kembali ke ibunya, yaitu Sayyidah Aminah. Sampai usia 6 tahun, seperti yang kita ketahui, ibunya meninggal. Itu ujian lagi. Jadi ujiannya tadi berat, ini juga berat. Nah sekarang saya tanya pada kalian, ketika ibunya Nabi Muhammad meninggal, lalu Nabi Muhammad diasuh siapa? Diasuh kakeknya, Sayyid Abdul Muttalib. Ini ada yang salah paham yang kemarin-kemarin itu. Kanjeng Nabi Muhammad dirawat oleh simbahnya, yaitu Sayyid Abdul Muttalib. Itu bukan berarti yang rawat mbahnya tok, bukan. Kalau kamu baca di tarikh biasanya gini, Kanjeng Nabi di bawah asuhan Sayyid Abdul Muttalib, tapi dirawat oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah pembantunya Sayyid Abdullah, pembantunya ayahnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang bilang Nabi Muhammad masa kecilnya tidak terawat karena yang rawat adalah simbahnya, enggak, itu salah. Yang benar hak asuhnya dipegang oleh simbahnya, tapi yang merawat adalah Ummu Aiman, pembantunya ayahnya. Jadi tetap terawat. Selanjutnya ketika simbahnya sudah meninggal, Sayyid Abdul Muttalib meninggal, hak asuh Kanjeng Nabi dipegang oleh paman Abu Thalib. Itu ya jangan dipahami berarti yang mengasuh Nabi Muhammad adalah paman Abu Thalib. Berarti enggak kerawat dong, karena yang rawat laki-laki. Itu juga salah. Hak asuhnya ada di tangan paman Abu Thalib, tapi yang merawat Kanjeng Nabi adalah Bu Fatimah. Bu Fatimah itu siapa? Bu Fatimah itu istrinya paman Abu Thalib. Bu Fatimah itu ibunya Sayyidina Ali. Jadi tetap terawat. Jadi kalau ada yang kemarin-kemarin itu apa ya, bacanya separuh-separuh. Jadi kalau kamu itu termasuk aturan dalam adat sana dan aturan dalam hukum fikih juga. Ketika sang ayah tidak ada, maka diambil alih oleh kakeknya, ya kan? Ketika kakeknya tidak ada, ganti pamannya, saudaranya, saudara laki-laki dari ayah. Seperti itu. Itu dari dulu sudah berlangsung seperti itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di awal-awal kisah ini supaya kalian tidak salah paham. Lalu yang perlu digarisbawahi lagi, ketika Kanjeng Nabi kecil, Kanjeng Nabi mengembala kambing. Nanti dapat upah
upahnya dibuat untuk kehidupan sehari-hari. Itu juga jangan berkata seperti ini, Kanjeng Nabi berarti sama dengan anak-anak kecil yang lain. Itu tak kasih analog seperti ini. Kalau ada ustadz berbicara seperti ini, murid-murid itu sama semua. Kalau ujian pasti nyontek semua. Kalau ada ustadz bilang seperti itu, karena dia dulu nyontek. Kalau yang bilang saya tidak bilang seperti itu. Murid-murid itu beda-beda. Ada yang hobi nyontek, ada yang tidak berani nyontek. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya termasuk orang yang tidak berani nyontek. Jadi kalau ada orang yang bilang Kanjeng Nabi ya sama seperti anak-anak yang lain, nakal dan lain-lain, berarti orang yang seperti itu dulunya juga nakal. Karena semua orang yang bicara itu menilai pasti tidak lepas dari pengalaman pribadinya. Ya, masuk ya, itu analog yang sederhana. Jadi kalau ada anak orang tua kok gini, cah cilik-cilik loh, mestilah nakal. Cah cilik angger, cah cilik kalau ke masjid pasti rame. Itu mesti dulu dia pengalamannya ketika masih kecil rame. Gitu. Padahal tidak seperti itu. Anak kecil dia ada yang rame, ada yang khusyuk, ada yang anteng. Oke ya, seperti itu awal dari keterangan tentang Kanjeng Nabi. Nanti insya Allah disambung lagi di pertemuan selanjutnya.